Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun Moon Rising ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Taurus Sun Moon Rising di luar sana. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate. Jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar, di mana ada kartu yang memiliki arti yang sama. Apalagi kalau dibuka juga kartu konfirmasi gitu ya. Tentu saja ada penjelasan-penjelasan yang sama gitu, walaupun memang kartunya berbeda gitu ya. Oke, kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya, pokoknya terima kasih untuk semua supportnya, oke? Kita langsung saja menuju fun reading yang ada di sini ya, general reading yang ada di sini untuk Taurus Sun Moon Rising. Oke Taurus Sun Moon Rising ya, oke. Yang dealing di sini Sun Moon Rising-nya selain Taurus tentunya aku melihat yang kuat itu ada di Scorpio ya, maksud aku yang kuat itu di Aquarius ya. Aquarius tuh kelihatan kuat. Oke, kemudian Pisces ya. Aquarius, Pisces, Cancer. Kemudian ada Libra juga, Sun Moon Rising tentunya. Kemudian ada Leo, Scorpio. Tapi yang kuat itu ya Aquarius dan ya Aquarius yang kuat. Oke. Ya, itu untuk Sun Moon Rising yang dealing di sini ya. Oke Taurus, kita kembali lagi ke general readingnya. Aku melihat di sini kalian itu sedang berada di situasi ingin kembali bersama orang yang masih kalian cintai. Ini jelas kalian sudah punya hubungan sama orang ini sebelumnya. Sudah pernah punya hubungan dan sebenarnya hubungan itu tidak seperti benar-benar berakhir gitu kalau aku lihat di sini. Dan kalian masih mencintai mereka. Biasanya nih ya, biasanya kalau aku lihat Taurus itu orangnya sangat keras pada kemauannya. Oke. Sehingga yang terlihat itu mereka memang terobsesi gitu. Tapi karena ini general reading, ini bisa saja terbalik ya. Energinya maksudnya bisa vice versa. Ini bisa energi Taurus, ini bisa energi orang yang dealing dengan Taurus. Tetapi aku melihat di sini ada yang ingin kembali pada orang yang masih dia cintai. Kalau tidak terbalik, ini energi Taurus yang aku rasakan di sini, oke? Nah, aku melihat ada potensi memang kalian bertemu gitu ya. Ada potensi terjadinya rekonsiliasi. Aku nggak bilang atau aku tidak membahas stabilitas hubungan kalian setelah rekonsiliasi yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat ya. Aku tidak membahas stabilitas hubungannya gitu. Tetapi aku melihat ada potensi terjadinya pertemuan, terjadinya rekonsiliasi, dan ada yang berusaha membuka komunikasi lagi. Ada yang berusaha melakukan inisiatif untuk berkomunikasi lebih dulu. Ini bisa saja dominannya energi Taurus yang melakukan itu. Kemungkinan ya bisa juga sih orang yang dealing dengan Taurus, karena ini juga general reading gitu. Tetapi aku melihat di sini itu Taurus juga masih mencintai orang itu, masih menginginkan orang itu, belum selesai gitu loh. Mereka hatinya masih ada di situ, obsesi dan pikirannya juga masih ada di situ, desire-nya masih ada di situ. Dan kalau aku lihat itu Taurus kalau menginginkan sesuatu, mereka itu akan terus mengejar apa yang mereka inginkan gitu sih. Jadi maaf banget, terkadang bisa saja situasi itu melukai Taurus gitu. Tetapi kalau Taurus sudah menginginkan sesuatu atau seseorang, mereka itu cenderung fokus aja pada apa yang mereka inginkan. Jadi terkesan memang mereka terobsesi juga gitu dengan apa yang menjadi keinginannya. Sisi keras Taurus itu sebenarnya di situ. Ketika menginginkan sesuatu, walaupun itu melukai diri mereka gitu situasinya, mereka cenderung kayak
kayak gini loh, Five of Wands. Kayak maaf banget ya, mungkin sebagian orang melihatnya aku sebenarnya nggak terlalu suka mengatakan keras kepala gitu, tapi mungkin sebagian orang bisa mengatakan seperti itu. Kalau aku lebih memilih mengatakan terlihat keras pada apa yang diinginkan. Keras dengan keras kepala itu beda ya. Kalau keras kepala, kepalanya yang keras, oke? Tapi kalau keras di sini ya cenderung tetap memaksakan apa yang menjadi keinginannya. Ya sebenarnya intinya sih bisa sama gitu, cuman aku nggak terlalu suka pakai istilah keras kepala. Mungkin sebagian orang akan mendengar itu judgmental bisa jadi, tapi oke lah, kita nggak usah fokus sama kalimat itu atau kata itu. Tapi aku melihat di sini energi Taurus itu kayak apa ya? Ketika mereka sudah terobsesi sama sesuatu atau seseorang gitu, mereka itu cenderung tidak melihat gambaran yang lebih luas gitu. Jadi mereka hanya fokus mengejar apa yang menjadi keinginannya. Selama itu menjadi keinginan Taurus akan terus mengejar itu. Jadi Taurus hanya berhenti mengejar itu ketika Taurus sudah tidak menginginkan itu lagi gitu. Selama masih menginginkan, maaf banget, mungkin bisa saja ada yang berada di situasi yang toksik gitu, tetapi mereka tetap memaksakan atau tetap stay di situ karena mereka masih menginginkan itu gitu. Yang membuat mereka berhenti di situ ya kalau mereka tidak menginginkan itu, udah nggak menginginkan itu. Agak susah sih ya untuk meyakinkan Taurus, tapi gimana ya, kita juga nggak perlu memaksakan orang sih ya. Kita mungkin bisa memberikan perspektif, tapi mungkin orang itu akan sadar seiring berjalannya waktu, seiring proses yang mereka jalani kayak gitu. Tapi itu contoh kalau misalnya berada di situasi yang toksik ya. Tetapi aku tidak bilang untuk case ini aku menyalahkan pilihan Taurus, enggak sih. Karena juga aku nggak terlalu suka sih, maksudnya benar atau salah itu jadi relatif ya, karena situasi kalian juga macam-macam di luar sana. Yang penting kalian konsekuen ya terserah. Tetapi yang penting jangan lupa soal self love gitu ya. Ketika terjebak di situasi toksik itu juga kan nggak sehat buat kalian. Kalau kalian mencintai diri kalian, tentunya kalian akan lebih melindungi diri kalian dari situasi toksik, dari orang-orang toksik gitu ya. Tetapi kalau kalian merasa ini masih bisa diperbaiki, ini masih bisa diupayakan, dan ini masih bisa diupayakan lah circumstancesnya agar membaik, tidak toksik gitu, ya nggak apa-apa gitu ya, terserah kalian tentunya. Kalian sudah tahu konsekuensinya gitu kan. Jadi semua pilihan jelas ada di tangan kalian tentunya ya. Tetapi coba pertimbangkan apakah situasi itu toksik atau tidak gitu ya. Nah, aku melihat di sini loh. Di sini, tadi aku udah nyebut Cancer belum sih? Karena aku melihat di sini kuat juga energi Cancer ya. Jadi Taurus sepertinya juga dealing dengan Cancer Sun Moon Rising. Selain yaitu Cancer lah ya, selain Pisces maksudnya. Water sign-nya. Sun Moon Rising ya, tidak harus di Sun sign, oke? Nah, aku melihat di sini energinya cukup progresif untuk kalian bertemu lagi, untuk rekonsiliasi lagi, untuk adanya komunikasi lagi gitu ya. Dan aku melihat di Eight of Swords sama Five of Wands ini gini, mungkin di satu sisi Taurus sadar konsekuensinya kalau mereka kembali sama orang ini ya. Tetapi seperti yang aku bilang di kartu Five of Wands ini, Taurus tetap kembali pada apa yang menjadi pilihan hatinya dan keinginannya itu, desire-nya itu, obsesinya itu gitu. Yang mungkin dianggap itu adalah cintanya gitu. Ya terserah sih, ini kalau cinta ya tidak diragukan di sini ada cinta, tapi terkadang bukan hanya cinta yang ada di situ. Bisa ada obsesi, bisa ada ya passion, desire kayak gitu-gitu ya. Jadi tidak benar-benar pure hanya cinta yang ada di situ, gitu. Tapi cinta tidak diragukan gitu. Ketika Taurus sudah mencintai seorang bisa sangat keras sekali gitu dengan pilihan dan dengan perasaannya, itulah intinya, oke? Jadi aku melihat gitu, Taurus menyadari hal-hal, ya mungkin menyadari bahwa hubungan itu dulunya seperti apa, situasi kalau mereka kembali itu seperti apa, situasi orang tersebut sekarang seperti apa gitu. Tapi ini
kayak maaf banget, aku melihatnya di sini kayak Taurus itu kayak gini loh, Two of Swords ini. Jadi kayak lebih memilih menutup mata, menutup telinga, dan fokus saja pada apa yang menjadi keinginan hatinya gitu. Jadi ini memang sebenarnya konflik dalam hati juga gitu. Tapi Taurus tetap kembali pada apa yang menjadi keinginannya gitu. Jadi kayak orang yang udah gak mau melihat kanan kiri, gak mau melihat arah yang lain, tidak mau mendengarkan apapun ya, suara dari tempat lain, pokoknya tidak mau mendengarkan suara dari manapun gitu. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya itu, desire-nya, passion-nya, obsesinya, atau mungkin dia yakini itu adalah cintanya kayak gitu. Oke, nah di sini ada ini yang aku baca di awal ya. Ini mungkin tidak harus resonate dengan semuanya, jelas nggak harus resonate dengan semuanya. Tetapi aku melihat di sini ada 2 orang. Jadi bisa saja Taurus tidaknya dealing dengan 2 orang. Atau di sini itu ada yang harus memilih. Di satu sisi dia sedang dealing secara resmi atau terserah. Maksudnya resmi itu tidak harus menikah, tapi mereka sama-sama punya komitmen, itu bisa jadi gitu. Di satu sisi ada orang yang sudah berkomitmen sebenarnya di sini untuk bersama gitu, untuk punya hubungan, tidak harus menikah ya. Tapi di sisi lain, orang ini ingin kembali sama orang lama, orang yang masih dia cintai gitu. Jadi situasinya kayak gitu, ada pilihan, ada 2 orang gitu. Seperti itu, ada 2 situasi itu. Sebagian dari kalian mungkin seperti itu ya, tidak harus semuanya tentu saja, oke? The Star, 9 of Cups. Ini loh yang aku bilang, perasaan Taurus di sini besar sekali sama orang ini. Jadi Taurus akan menjangkau itu gitu. Taurus ingin kembali sama orang ini gitu. Karena dia itu masih menjadi tujuan Taurus gitu. Oke, aku melihat ada kesempatan kalian bertemu lagi sebenarnya ya. Di sini ada kartu The Hangman, Six of Pentacles sama The Fool. Iya, aku melihat di sini ya sebelumnya memang situasi ini stagnan gitu ya. Stagnan lama gitu, tapi perasaannya terhadap orang ini belum selesai, nggak pernah hilang gitu. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada ketika bisa kembali bersama orang ini, atau bahkan progresif atau mungkin terlihat agak agresif juga untuk mendekati atau membuat kesempatan untuk mendekati ya, untuk melakukan approaching sama orang yang memang masih dia cintai itu. Dia memang sengaja berusaha mendekat, melakukan approaching itu ya. Energinya sangat agresif ya. Dan ini juga kelihatan progresif juga sih. Pokoknya maju terus. Kelihatannya di sini energi kayak maju terus, nggak ngasih kendor. Ini memang sengaja sih. Kan tadi aku juga udah bilang ada komunikasi di sini. Jadi ini sengaja juga, memang mau mendekati orang yang masih dia cintai itu, gitu. Ada usaha untuk melakukan pendekatan, bukan pendekatan yang biasa. Ini udah lebih ke arah cukup agresif. Oke, lanjut. Dan yang aku lihat di sini sebentar. Oh ya, jadi gini. Bisa saja di waktu stagnan ini kan sebenarnya waktu dimana kalian itu tidak sedang bersama. Walaupun mungkin tidak benar-benar selesai, tapi kalian sedang tidak bersama, sedang putus gitu, sedang renggang hubungannya. Ya, pokoknya aku melihat di sini sebenarnya putus dan tidak ada perbaikan gitu. Walaupun masih ada yang ingin kembali gitu, tapi tidak ada progres di sini kalau aku lihat ya. Walaupun di saat tidak bersama ini ada yang sudah bersama orang lain, tetapi orang tersebut itu kayak susah gitu move on dari orang yang masih dia cintai ini, orang lama ini gitu. Jadi kayak berusaha have fun juga sama orang lain, punya relationship sama orang lain, ya senang-senang sama orang lain, deket juga sama orang lain gitu ya.
kayak nggak enak juga kalau jomblo mungkin atau single gitu. Jadi menikmati aja ya siapa yang bisa dijadikan pasangan gitu. Jadi menikmati sebenarnya gitu, have fun atau punya hubungan dengan orang lain di sini. Tapi balik lagi, hatinya selalu menginginkan kembali sama orang lama ini gitu. Ini bisa energi Taurus, bisa energi orang yang dealing dengan Taurus gitu ya. Jadi kayaknya kalian tuh masih kembali lagi. Tapi balik lagi loh, aku tidak berbicara atau tidak membahas soal stabilitas hubungan kalian setelah usaha rekonsiliasi atau setelah pertemuan dalam waktu yang relatif dekat ini ya. Kalau ada, aku melihat potensinya sih ada potensi ke arah situ. Tidak dibahas itu tinggal kalian aja. Kalian yang tahu apa yang sebelumnya menjadi masalah sehingga kalian tidak bekerja dengan baik hubungannya maksudnya. Dan kira-kira apa jawabannya gitu. Oke? Nah, kalau aku lihat di sini iya sih, sama aja sih, ini akan ada keputusan untuk mencoba memperbaiki kalau aku lihat di sini. Nanti kemungkinan, aku nggak bilang ini semuanya ya, karena ini juga general reading, tapi ada potensi di sini. Mereka ini mencoba untuk membangun lagi hubungan yang sudah berakhir itu gitu. Mencoba membangun lagi hubungan itu. Kayak gitu, mencoba deket lagi. Ya, mungkin awalnya seperti casual gitu loh. Sekedar deket, dinikmati, ya kan, mengekspresikan segala yang ingin diekspresikan, menyalurkan apa segala yang ingin disalurkan gitu. Jadi kayak dinikmati gitu, karena memang kayak kangen, terus desire di sini masih ada gitu. Jadi ada usaha itu memperbaiki itu. Jadi mencoba menyambung lagi. Cuman aku nggak bilang semuanya akan berhasil ya. Semua tergantung kalian sih. Tergantung kalian ya. Punya jawaban atau tidak atas masalah sebelumnya gitu ya. Jadi aku melihat di sini passion dan emosionalnya tuh kuat banget ya. Passion Taurus juga kuat di sini sama orang ini. Aku melihat kalian itu punya passion yang sama-sama besar sih di sini aku melihatnya ya. Dan Taurus juga punya ikatan emosional yang kuat sama orang ini, kayak cinta banget sama orang ini, kayak susah berpaling ke lain hati. Bawaannya tuh pengen balik sama orang ini, gak tahu kenapa, kayaknya tuh gemes, pokoknya pengen sama orang ini, pengen mendapatkan orang ini. Jadi gak rela orang ini sama orang lain, pokoknya kayak masih terobsesi sama orang ini, terobsesi keseluruhan ya. Ini bukan cuman pokoknya segala hal tentang orang ini tuh membuat terobsesi gitu. Jadi obsesinya besar banget, dan ini juga bisa ke arah posesif ya. Kayak tidak bersedia orang ini dimiliki oleh siapapun ya di luar sana. Energi kayak gitu juga sih. Iya ya. Terus aku melihat di sini juga ada orang yang menginginkan hubungan ini tuh benar-benar dibawa ke arah komitmen. Jadi saat kembali ingin langsung cepat-cepat ke arah komitmen, ingin cepat-cepat diikrarkan, ingin cepat-cepat pokoknya dikukuhkan gitu ya, untuk bersama lagi dan gak mau terpisah gitu. Kayak gitu sih. Terus di sini kayak karena masih cinta, ada yang masih cinta dan terobsesi, jadi ada yang suka kepo juga aku lihat ya. It's okay, ini gak harus resonate dengan semuanya. Jadi aku melihat di sini ada orang yang terobsesi banget ingin sebuah komitmen sama orang ini gitu ya. Sorry, kita ralat. Ada orang yang sangat terobsesi ingin berkomitmen sama sosok yang ada di sini. Ya, sosok itu adalah orang pasangannya dari masa lalu lah, atau pasangannya sebelumnya gitu. Terobsesi banget, ingin punya komitmen, ingin mengikat gitu ya, seerat-eratnya, terobsesi. Dan obsesinya ini sering membuat dia lelah sebenarnya. Ya, selalu ada rasa kekhawatiran, rasa gak tenang kayak gitu, ada konflik gitu, karena selalu dibenturkan antara obsesi dengan realita gitu. Jadi ketika sudah terobsesi terus realitanya tidak mendukung untuk mewujudkan obsesinya itu kan bikin lelah dan capek gitu, selalu ada benturan di situ. Oke? Ya, aku melihatnya energi seperti itu. Ada yang berusaha mewujudkan rekonsiliasi dan mau langsung ke arah komitmen.
Pokoknya ada yang benar-benar ingin memiliki seutuhnya. Aku melihat energinya kayak gitu ya. Ada yang udah cinta mati banget deh kayaknya di sini, oke? Ya. Tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri loh ya. Jangan lupa untuk mencintai dirinya juga gitu. Bukan hanya mencintai orang lain atau sibuk mencintai orang lain gitu ya. Oke, pesan lain yang aku dapat di sini tuh yaitu nanti kita lihat ya, nanti kalian juga akan melihat, semuanya akan melihat kira-kira saat komunikasi itu datang, pertemuan itu terjadi gitu, rekonsiliasi itu diupayakan, apakah punya jawaban untuk masalah kalian yang sebelumnya gitu, dan sejauh mana rekonsiliasi itu bisa bertahan dan terwujud, sejauh mana kalian bisa menjaga kestabilan itu gitu. Oke. Oh ya, pesan lain yang ada di sini, ini pesan untuk situasi ini ya. Jadi ini pesannya bisa untuk siapapun, pokoknya ini pesan untuk situasi ini gitu. Kalau aku lihat di sini ada pesan untuk lebih mengapresiasi cinta yang diberikan oleh orang lain atau pasangannya gitu, atau orang yang mencintainya gitu. Lebih bisa mengapresiasi itu, karena dengan apresiasi itu, orang yang berusaha untuk memberikan love language itu, berusaha mencintai, berusaha memberi itu merasa lebih happy ya kan, dan itu juga sebenarnya yang bisa menguatkan hubungan, maksudnya selain merasa lebih happy juga merasa lebih dihargai gitu kali ya, dan itu juga bisa menguatkan hubungan kayak gitu. Ya memang transformasi ini lumayan ya menyakitkan gitu. Transformasi ini triggernya adalah kehilangan orang yang dia cintai gitu, dan obsesinya itu dimana obsesinya itu terus berkobar di dalam, tapi apa yang dia inginkan itu, apa yang menjadi obsesinya itu tidak terwujud. Itu menyakitkan banget. Jadi itu adalah itu sebenarnya yang mengantarkan seseorang di sini mengalami transformasi yang cukup menyakitkan itu. Namanya transformasi itu menyakitkan. Jadi proses transformasi atau transformasi yang dialaminya itu sebenarnya sadar atau tidak itu mengajarkan orang tersebut ya untuk bisa lebih kontrol obsesi atau pikirannya. Jadi bukan dikontrol oleh obsesi dan keinginannya, cuman dia yang harus bisa menguasai itu, pikiran yang harus bisa menguasai itu lah ya, dan lebih bisa let it go. Jadi oke lah punya desire, oke lah punya passion, oke lah punya obsesi, tapi jangan sampai terobsesi gitu mungkin ya, agar lebih, kalau terobsesi itu biasanya nggak mudah atau nggak sulit untuk let it go gitu. Jadi mungkin pesannya dari semesta itu ya, sorry mungkin itu nggak mengenakan gitu loh, dan itu menyakitkan, tetapi kayak dipaksa untuk memahami apa itu let it go dan bisa mempraktekkan itu. Jadi bukan cuma ngomong aja kali ya kayak gitu, atau bukan cuma denger aja kata-kata let it go gitu. Oke, itu saja untuk Taurus Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Good luck buat kalian ya, semoga ditunjukkan jalan yang terbaik ya. Seperti itu aja, oke? Good luck buat kalian Taurus Sun Moon Rising. Bye.